pagi semuanya, rekan-rekan HSB. Kita akan mulai acaranya sekarang ya. Oke, pertama saya mau perkenalan nih sama 3 wanita yang cantik nih yang ditemani dari HSB. Mungkin Ibu Meda juga bisa tunjukkan diri nggak supaya nasabah bisa tahu. Oke, mantap. Oke, di sini saya mau perkenalkan pertama adalah Ibu Meda. Ibu Meda adalah aku dari Senior Operasional HSB atau bisa dibilang wakil pialang HSB. Gitu. Lalu yang kedua juga ada Bu Tantin Purlanti yang selaku adalah Senior Marketing Advisor HSB. Baik. Lalu yang ketiga yang kita tunggu adalah Ibu Diana Situmorang. Beliau adalah market analis kami dan beliau akan yang menjelaskan kami gitu untuk lebih mengetahui strategi trading forex dan gold untuk tentunya mencegah kerugian. Jadi pada hari ini kita akan bahas 3 hal, yaitu adalah hal pertama adalah mengetahui pergerakan harga tren, yang kedua adalah menghitung harga entry TP dan SL, dan yang ketiga adalah menghitung support dan resisten. Lalu saya mau persilakan Ibu Medawati untuk memulai berbincang mengenai peraturan dan mengenai ya, formalitas sebelum bertrading. Ya, saya serahkan kepada Ibu Meda. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga untuk Brian, Bu Tantin, sama Ibu Diana yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk saat ini. Dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua nasabah HSB yang sudah bergabung di HSB. Terima kasih atas kepercayaannya sudah bergabung dan mempercayakan untuk trading di pialang berjangka HSB. Dan terima kasih juga untuk sudah join di acara training kali ini. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung ke HSB, pilihan Bapak Ibu sudah tepat. Bapak dan Ibu sudah memilih untuk trading di HSB, dan HSB ini adalah seperti diketahui kami salah satu pialang berjangka yang kami sendiri sudah mendapatkan legalitas dari Bapepti, dan untuk kita sendiri sebagai member dari ICDX sebagai lembaga bursa, begitu juga ICH sebagai lembaga clearing, dan kami juga sebagai member dari Aspepindo. Nah, jadi untuk urusan legalitas HSP jangan dikhawatirkan lagi karena semuanya sudah kami lakukan sesuai dengan standar dan yang sudah ditetapkan oleh Bapepti gitu. Jadi untuk saat ini mungkin judul yang sudah diberikan dan di sini strategi trading forex dan gold untuk mencegah kerugian, dan seperti tadi dengan Brian sudah sebutkan beberapa yang poin yang penting yang akan dibahas untuk kali ini dan nanti akan dibantu oleh rekan saya Ibu Diana. Dan di sini seperti yang tadi sudah disebutkan, nama saya Meida, saya sebagai dibilang senior dari operasional kita, dan saya juga sebagai salah satu wakil pialang yang ada di HSB gitu. Dan untuk secara singkat apa yang saya job desk-nya saya di operation sendiri, saya itu untuk kontrolnya kita penerimaan data nasabah secara online, dan perlu diketahui bahwa HSB sendiri merupakan pialang yang pure, kita menerima data nasabah secara online, dan di sini untuk penerima data nasabah kita juga kita terima secara 24 jam ya. Jadi untuk siapapun yang akan join ke HSB, 24 jam kita bisa mendaftarkan di aplikasi HSB gitu. Dan untuk wakil pialang sendiri juga tugas-tugas saya ya pasti akan memfollow up beberapa nasabah gitu. Kita juga pasti segala yang berkaitan dengan nasabah. Dan untuk HSB sendiri hal-hal yang mungkin yang harus Bapak Ibu perhatikan sebelum Bapak Ibu bergabung ke pialang, yang wajib Bapak perhatikan adalah legalitas dari perusahaan itu sendiri. Jadi
Bapak Ibu harus rajin buka ke websitenya dulu ya untuk membuktikan apakah pialang itu sudah terdaftar di Bapepti atau tidak. Dan yang kemudian juga yang harus ditentukan, yang harus diperhatikan adalah jika Bapak Ibu join ke pialang, pastikan bahwa rekening yang didaftarkan adalah rekening segregated account. Dan untuk bank-bank yang ditentukan oleh Bapepti sendiri bukan semua bank, tetapi bank-bank yang sudah mendapatkan legalitas, mendapatkan izin dari Bapepti. Dan untuk HSB sendiri, kita ada 3 bank yang kita gunakan, yaitu BCA, Mandiri, dan BNI. Gitu. Dan mungkin untuk aplikasi HSB sendiri sudah yang kita ini udah sangat friendly ya dan sangat mudah untuk dipahami, dan aplikasi sendiri kita sudah dilengkapi dengan beberapa fitur seperti untuk ada IA Market Watch-nya, di sana ada signalnya, dan di sana juga untuk penyetoran dan penarikan dana proposalnya juga langsung ada di aplikasi yang sama. Jadi kalaupun Bapak Ibu untuk untuk melakukan penarikan dana itu sudah ada di aplikasinya. Jadi langsung ajukan di sana, dan kita untuk penerimaan proposal penarikan dana pun kita lakukan secara 24 jam. Namun prosesnya memang kita sesuai dengan jam yang diberlakukan gitu, dan satu hari kita ada 3 kali untuk proses penarikan dana gitu. Jadi untuk hal-hal yang itu yang wajib diperhatikan tadi adalah segregated account-nya, dan pastikan bahwa Bapak Ibu tidak menyetorkan ke rekening atas nama pribadi gitu. Kalau untuk aplikasi HSB sendiri gitu, penarikan dana itu akan ditransferkan ke rekening Bapak sendiri, Bapak Ibu sendiri gitu. Jadi jangan khawatir misalnya, karena ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan pada saya jika saya melakukan verifikasi pada saat penerimaan data nasabah gitu. Jika misalnya in case handphone saya kececer dan saya lakukan dan orang yang bersangkutan yang mengambil handphone tersebut melakukan klik-klik di sana dan penarikan dana gitu. Apakah dana itu akan apakah si orang tersebut, oknum tersebut akan menerima dana yang ditarik dari aplikasi itu? Jangan khawatir, hal itu tidak akan terjadi. Jadi kalaupun kita sih tidak berharap bahwa handphonenya Bapak Ibu bisa tercecer atau itu. Kalaupun hal itu terjadi, jika si orang tersebut akan melakukan penarikan dana, maka dana itu akan langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu, bukan ke rekening si penarik tersebut gitu. Jadi itu sekuritasnya kita yang memang sudah kita dari awal sudah itu memang kita lakukan gitu. Dan untuk login dan password itu juga sering ditanyakan, mungkin karena banyak pengalaman nasabah yang mereka mungkin trading di platform yang berbeda, dan mereka selalu bertanya apakah password jika seandainya saya salah akan dikirimkan kembali. Nah, untuk itu di aplikasi HSB sendiri pun kita sudah sangat-sangat secure ya. Jadi kita sudah lakukan yang terbaik gitu. Jadi kalaupun login dan password-nya itu sudah lupa, maka nasabah sendiri yang akan merequest untuk password itu gitu. Seperti mungkin Bapak Ibu punya ATM, jadi ATM sendiri kan PIN-nya harus nasabah sendiri. Sama, begitu juga dengan aplikasi HSB. Nah, itu mungkin beberapa pengalaman yang saya rasakan setelah saya verifikasi ya seperti itu pertanyaan-pertanyaan itu, dan pertanyaannya adalah apakah rekening jika dana saya disetorkan rekening HSB, nah itu terus dananya itu kemana gitu. Nah itu pertanyaannya. Mungkin yang dikhawatirkan adalah dana tersebut akan digunakan untuk operasional HSB. Nah itu salah sama sekali ya. Karena rekening segregated account itu diawasi oleh lembaga clearing. Nah, untuk segregated account sendiri pun itu sudah terpisah, namanya rekening terpisah. Segregated account itu artinya rekening terpisah, yang artinya terpisah dari biaya operasional. Jadi khusus bahwa rekening segregated account itu adalah dana yang ditransfer dari nasabah, dan dana itu sendiri pun diawasi oleh lembaga clearing, yaitu ICH. Nah, kalau seandainya dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepti, minimum 70% akan kita setorkan ke ICH. Nah, ICH ini kan sebagai lembaga penjamin clearingnya gitu. Jadi untuk lebih safe-nya adalah dana itu memang kita setorkan, dan itu pun HSB sudah lakukan
gitu. Jadi untuk masalah dana nasabah yang misalnya dikhawatirkan akan dibawa kabur oleh direkturnya atau siapa oknum tertentu, di HSB itu tidak mungkin akan terjadi seperti itu. Nah, mungkin terus ada beberapa pertanyaan lagi yang memang itu tadi rekeningnya sudah ya. Nah, terus jangan setorkan rekening ke rekening pribadi. Sama satu lagi, jangan pernah menyerahkan login dan password kepada pihak ketiga. Karena sesuai dengan ketentuan bahwa harus nasabah sendiri yang melakukan trading. Gitu. Kalaupun hal itu terjadi, maka semua hal yang terjadi akibat penyalahgunaan pihak ketiga menjadi tanggung jawab penuh dari nasabah. Gitu. Nah, untuk seandainya HSB sendiri, untuk transaksinya juga mungkin ada beberapa nasabah yang curiga, apakah transaksi tersebut dilaporkan ke bursa gitu. Dan HSB sendiri sudah melakukan bahwa setiap harinya semua transaksi itu harus kita laporkan ke bursa. Karena jika kita tidak lakukan, maka HSB sendiri akan mendapat teguran, bahkan bisa mendapatkan sanksi. Untuk membuktikan hal tersebut, HSB menyediakan fasilitas Citra. Citra itu adalah clearing of trade, yang clearing info of trade itu artinya semua transaksi nasabah itu kita laporkan ke bursa H+1, maka nasabah sendiri pun berhak mendapatkan login Citra, yang artinya untuk membuktikan bahwa apakah transaksi tersebut kita daftarkan ke ICDX sebagai lembaga bursa. Gitu. Nah, HSB sendiri menyediakan fasilitas tersebut. Dan jadi jika mungkin Bapak Ibu yang membutuhkan login Citra bisa informasikan kepada agennya, dan nanti untuk login dan Citra tersebut bisa kami kirimkan melalui email Bapak Ibu, seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itulah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah bergabung kepada HSB, jangan khawatir bahwa semua yang kami lakukan di HSB ini adalah transaksi yang transparan, dan kami semua ini pun sudah mengikuti sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Bapepti. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, juga saya sediakan waktunya. Oke, baik. Mungkin kalau ada pertanyaan kita simpan di akhir presentasi ya. Jadi kalau begitu ya terima kasih Bu Meda atas penjelasannya sangat jelas mengenai ciri khas ini, gimana menentukan broker itu benar-benar aman dan transparan. Dan bagi nasabah yang masih ada pertanyaan mengenai keamanan HSB, bisa langsung kontak customer service kami, atau jika berada di Jakarta, kami juga bisa undang Anda untuk datang ke kantor di Mayapada Tower 2, Jalan Jenderal Sudirman, di lantai 14. Oke. Lalu pada hari ini Brian, saya mau... Oke. Sebentar. Berhubung tugas negara yang sangat banyak, saya bisa pamit dulu ya. Karena ada beberapa nasabah yang perlu diverifikasi. Buat Bapak Ibu, terima kasih yang sudah bergabung dan sudah mempercayakan trading di HSB. Semoga semuanya berjalan dengan baik, selamat bertrading. Jika ada kendala, segera hubungi customer service kami 24 jam melalui live chat yang ada di aplikasi. Pastikan Bapak Ibu gunakan fasilitas yang sudah kami sediakan di aplikasi, live chat aplikasi 24 jam Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu, walaupun marketnya close, tetapi Bapak Ibu tetap menghubungi customer service kami dari jam 9 sampai jam 6 sore. Terima kasih untuk waktunya, sehat selalu untuk Bapak Ibu, sukses, dan buat Brian, Bu Tantin, dan Ibu Diana, terima kasih ya, selamat pagi. Ya, pagi, terima kasih ya Bu Meda. Oke, selanjutnya saya mau undang Ibu Tantin Purwanti selaku Senior Marketing Advisor untuk memberikan opening lah untuk acara hari ini. Ya. Terima kasih Brian, sekali lagi terima kasih Bu Meda sudah menghilang, tetapi ya itulah tugasnya Bu Meda yang sangat repot. Selamat pagi semuanya, terima kasih juga yang sudah beberapa kali hadir di dalam in-house training. Ada Pak Barli yang saya lihat, Pak Wahyu Widodo,
ya kan? Kemudian ada wajah-wajah baru juga. Selamat pagi Pak Japis Hendra, Pak Musafak Ali. Pak Musafak Ali apa kabar? Kemudian Bu Lucy, Bu Nurul, Bu Riansa. Ini ada newcomer, Kresley Emily. Selamat pagi. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini seperti yang sudah ada di tema bahwa yang akan kita bagikan adalah strategi trading forex dan gold untuk mencegah kerugian yang besar. Ya, kerugian itu di dalam trading pasti itu ada, apapun ada risikonya. Tapi kita batasi pengertian kerugian di sini. Kita pasti ada lah rugi sedikit gitu. Tapi jangan sampai rugi itu menjadi kerugian yang besar. Karena tujuan investasi kita, seperti yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, bagaimana investasi itu bisa menguntungkan. Di minggu kemarin kita bicara bahwa bagaimana supaya uang itu bisa bekerja untuk kita. Ya Bu Diana, itu bahasanya Bu Diana. Saya pakai bahasanya Bu Diana seperti itu. Oke. Apa sih strateginya? Nanti akan secara detail, secara jelas nanti akan disampaikan oleh Bu Diana. Karena di situ ada penghitungan-penghitungan bagaimana cara kita supaya tidak ada kerugian besar. Mesti digarisbawahi, tidak ada kerugian besar. Bukan berarti kita juga mengiyakan kerugian kecil atau kita menganggap bahwa kerugian kecil itu adalah sesuatu yang biasa, tetapi bahwa dalam istilahnya kita berdagang, ya kan Bu, itu ada pasti untung, ada pasti ruginya, ya kan? Tapi bagaimana supaya kerugian besar itu tidak menghampiri kita? Itu ada caranya, ada strateginya. Strategi itulah yang akan kita bagikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Apa sih sebetulnya strategi trading forex atau gold itu? Sebetulnya pengertiannya adalah suatu sistem perdagangan dengan sekumpulan parameter yang jelas, yang kemudian kita pakai untuk menghasilkan keputusan-keputusan trading. Keputusan itu adalah kapan kita mau ambil posisi beli, kapan kita jual, kemudian di harga berapa kita mau masuk, harga berapa kita mau keluar, disertai juga dengan analisa fundamental dan analisa teknikal. Ini sangat perlu karena kembali lagi bahwa kita mau trading untuk mendapatkan keuntungan yang besar, bukan kerugian yang besar. Kemudian strategi ini digunakan untuk mengantisipasi kerugian besar itu. Artinya pada saat kita trading, Bapak dan Ibu semuanya itu nanti ketika masuk ke market itu dinamakan trader. Bagaimanapun juga karena trading, karena entry ke market dinamakan trader. Nah, bagaimana seorang trader bisa mengantisipasi itu nanti akan dijelaskan. Saya memberikan satu pengantar ini karena itu memang perlu, ya kan? Lalu apa saja elemen-elemen atau strategi trading itu yang perlu diperhatikan? Ada yang namanya money management. Dalam money management, beberapa minggu yang lalu juga sudah kita bahas. Di situ kita akan tentukan berapa investasi atau berapa dana yang akan kita investasikan. Kemudian kita alokasikan untuk trading. Berapa besar ukuran transaksi. Ukuran transaksi itu bisa 0,1, 0,2 dan lain sebagainya. Itu kita tentukan, itu dalam money managementnya. Kemudian kita juga perhitungkan risiko yang akan kita ambil itu berapa. Ya, itu kaitannya dengan elemen-elemen strategi trading. Kemudian yang kedua, ada yang namanya manajemen risiko. Manajemen risiko itu ada beberapa macam. Ya. Tapi apa fungsi manajemen risiko? Manajemen risiko itu kita akan pakai ketika posisi yang kita ambil itu berlawanan dengan arah market. Nah, ketika ada kondisi berlawanan itu, artinya kita sudah menghadapi sebuah risiko. Risiko itu bisa kita manage, kita bisa minimalisir risiko itu dengan beberapa pilihan. Ya, pilihan. Nanti akan kita bahas juga. Pilihan-pilihan risiko itu apa? Artinya kita manage yang tadinya sepertinya kita rugi,
sepertinya kita mengalami risiko, tetapi dengan beberapa manajemen risiko yang kita ambil, kerugian itu bisa kita minimalisir, bahkan justru yang tadinya rugi, dengan satu tindakan tertentu, dengan satu pilihan manajemen risiko, hal yang rugi itu bisa menjadi hal yang menguntungkan. Jadi jangan pernah takut ketika kita entry ke market, ketika kita trading, jangan pernah takut karena memang strategi yang kita pilih itu harus jelas. Kita nggak bisa tiba-tiba masuk ke market dengan semua mau kita berdasarkan feeling, misalkan seperti itu. Jangan pernah Bapak Ibu lakukan seperti itu karena target kita untuk kita bisa mendapatkan keuntungan akan jauh, akan menghilang gitu kan. Tetapi kita pakai strategi, kita pakai cara-cara yang bisa membuat kita mendapatkan profit dan tidak ada keuntungan besar. Kemudian sistem trading itu perlu kita pakai. Itu kenapa? Ya karena itu tadi. Kalau kita tidak pakai sistem, kita tidak pakai perencanaan, dan kita tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal sebelum kita trading, maka yang akan terjadi, kita tidak akan bisa dapatkan profit. Nah, kita harus, kalau bahasanya, ketika kita punya strategi, kita punya sistem, untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, istilahnya kita harus straight to the point, atau kita harus pakai pakem strategi itu yang harus kita lakukan. Karena tanpa itu, ya kita tidak akan. Kerugian besar yang akan kita dapatkan. Saya tidak sedang katakanlah menakuti, tidak, bahwa banyak yang kemarin aja dalam satu hari bisa trading dengan memakai sistem yang benar, dengan strategi yang benar, akhirnya dalam satu hari bisa mendapatkan, kemarin diambil 325 ya Bu ya, 325 karena punya strategi itu. Jadi Bapak Ibu, saya lihat Pak Barli juga itu strategi tradingnya itu lebih diperbaiki. Bukan berarti nggak bisa ya Pak Barli, karena saya juga lihat. Kemudian juga Pak Jabi Sandra mungkin baru mau mulai untuk tradingnya ya. Oke. Sistem trading itu harus kita monitor dan kita atur. Dan kita juga bisa akan menyesuaikan kapan kita memang harus keluar, kapan memang kita harus masuk, kemudian kapan kita juga harus pakai manajemen risk. Itu ada di dalam sistem trading. Nanti perlahan-lahan akan kita sampaikan kenapa in-house training ini itu kita adakan secara kontinu. Itu bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan Bu Diana, tapi untuk kepentingan Bapak Ibu, karena itu sebagai fasilitas dari, bukan fasilitas saya, tapi dari HSB yang memang mengedukasi Bapak Ibu supaya trading dan bisa mendapatkan profitnya. Itu. Kemudian saya sampaikan lagi, jenis-jenis trading itu yang familiar, itu ada yang day trading, artinya dalam satu hari itu trading, begitu jam tradingnya sudah habis, ya sudah. Jadi tidak ada istilahnya menginap. Itu namanya day trade, tidak sampai overnight. Kemudian ada yang swing trading. Yang swing trading itu adalah memakai technical dan fundamental. Kemudian juga pakai patokan-patokan. Kapan harus masuk, kapan harus keluar, dan lain sebagainya. Nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh pakarnya. Dan kemudian ada scalping. Scalping itu adalah yang ya, kecil-kecil masuk, yang penting sudah dapat untung dikit-dikit, terus keluar, gitu aja. Itu yang scalping. Ya, kenapa Bapak Ibu kita penting memahami untuk strategi trading ini? Sekali lagi, kita mau trading ini dalam jangka panjang. Nah, kalau kita mau trading dalam jangka panjang dan kita menghasilkan hal yang besar, profit yang besar, segala sesuatunya itu harus kita atur, harus kita manage. Strategi seperti apakah yang akan nanti Bapak Ibu dapatkan supaya terutama Bapak Ibu yang sudah trading untuk mendapatkan yang lebih besar lagi, nanti Bu Diana yang akan menjelaskan. Ini pengantar dari saya, dan saya rasa sekali lagi itu perlu diperhatikan, karena bagaimanapun juga apa yang sudah investasikan, kita pasti menginginkan untuk bisa mendapatkan lebih besar dari apa yang sudah kita investasikan.
Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk semuanya, dan saya mungkin bisa sampaikan juga kepada Bapak Ibu yang sudah memang berulang kali mengikuti in-house training ini, supaya juga bisa mengajak teman-teman yang lain untuk mengikutinya. Saya rasa itu, saya kembalikan kepada Pak Brian yang sebagai hostnya untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tantin atas pembukaannya untuk memotivasi nasabah lah ya untuk bertrading lebih giat. Oke, lalu saya mengingatkan lagi ya bagi nasabah yang baru datang mungkin bisa mute speakernya supaya acara bisa berlangsung lebih lancar, dan juga jika ada pertanyaan bisa mulai komen di bawah atau mungkin disimpan di akhir acara supaya Bu Diana bisa lancar untuk menjelaskan acaranya lebih dulu. Oke, lalu saya mau mengundang Bu Diana ya, tanpa kita tunggu lagi untuk memulai materi hari ini. Ibu semuanya, ini makin kesini makin banyak yang masuk mendaftar untuk ikut acara ini ya. Saya spesial nih menyapa anak saya dari berapa tahun yang lalu ya? 6 tahun yang lalu ya. Halo Krisly, Emily. Kita lama tak bersuah nih ya. Oke, perkenalkan nama saya Diana Situmorang, wakil piala dari HSB, dan posisi saya saat ini di HSB adalah Desk Community. Acara ini diprakarsai dan diidenya sebenarnya dari Ibu Tantin. Jadi memang dasarnya kita pengen memberikan yang terbaik untuk nasabah-nasabah HSB terutama. Dan untuk tema hari ini adalah strategi trading gold, forex gold supaya tidak rugi besar sebenarnya ya. Jadi konsep dengan bahasa tidak rugi besar di trading itu soalnya banyak cerita dan curhat gitu ya. Dengan trading ini banyak orang-orang yang rugi besar katanya ya. Saya pribadi sebenarnya dari terjun ke lapangan sendiri besar-besarnya itu ya masih di bawah 100 juta lah ya gitu. Tapi kembali lagi yang lebih dari itu mungkin di mata saya hanya beberapa. Itu aja. Jadi tema hari ini dilaksanakan karena ingin membantu Bapak Ibu supaya lebih aware lagi, lebih paham lagi dan lebih bisa mengantisipasi sendiri. Jadi tidak tergantung dengan sinyal ataupun strategi yang diberikan dari aplikasi HSB kepada Ibu Bapak sebagai nasabah HSB. Oke. Sudah siap? Terima kasih untuk Pak Brian sebagai hostnya dan juga Ibu Tantin yang memberikan kesempatan kepada saya, dan juga di sana di sana adalah Ibu Meda tadi sebagai senior operasional daripada PT HSB yang sudah sharing alami ya tanpa skrip. Jadi sini saya mulai ya, bahwa tema saat ini adalah cara trading forex gold supaya tidak rugi besar. Kenapa kita ngomong seperti ini? Karena ini adalah hal yang sangat-sangat membantu nanti buat Bapak Ibu saat trading bisa mengambil keputusannya sendiri ya. Dan di akhir seminar ini kami juga sebagai penyelenggara ingin nantinya Bapak Ibu sudah tahu mengenai tren pergerakan harga besok atau lusa dan next minggu berikutnya ya. Berikutnya juga nantinya di akhir seminar ini akan Ibu Bapak bisa mencari sendiri harga entry, TP, dan SL. Dan yang pasti terakhir adalah kita juga mengetahui tentang harga support dan resisten. Ini penting sekali 3 hal ini dalam situasi saat kita ingin melaksanakan trading. Di sini adalah harian. Oke, nextnya. Jadi berdasarkan persetujuan dari Pak Bepti, seperti yang tadi Ibu Meda sharingkan, adalah HSB adalah pilar berjangka yang melakukan kegiatan penerimaan nasabah secara online. Dan di sini kita sudah mendapatkan nomor izin dan persetujuan dari Pak Bepti
Jadi bisa dilihat nomornya, ini resmi. Jadi HSB adalah pialang resmi yang mendapatkan persetujuan dari Bapepti untuk melakukan kegiatan penerimaan nasabah secara online. Dengan menggunakan teknologi modern dan pelayanan 24 jam seperti yang tadi Ibu Meda ceritakan, dan serta sistem kerja profesional karena didukung dari sumber daya manusia yang berpengalaman. Jadi kita 24 jam itu standby ya untuk para nasabah HSB sekalian. Nah, untuk kita mengingatkan kembali bahwa di aplikasi HSB ini bisa dilihat di bagian berandanya adalah mengenai market news dan analis ya. Jadi di beranda itu ada yang namanya kesempatan investasi, strategi, berita, sinyal-sinyal yang ada, dan itu semuanya untuk para nasabah HSB. Berikutnya adalah aktivitas trading dan monitor posisi. Jadi dengan kita bertransaksi sendiri, ibu bapak sudah menjadi nasabah dan sudah mendepositkan dana yang diinvestasikan di PT HSB, di sini sudah bisa memonitor sendiri ya. Jadi nggak perlu diberikan atau diwakilkan oleh orang lain. Berikutnya adalah All Market Watch. Jadi di sini juga di bagian daripada posisi itu akan terdapat banyak harga-harga yang bergerak ataupun harga yang berdasarkan produk yang bukan cuma secara lokal tapi juga internasional. Berikutnya adalah di posisi aset. Di sini ada deposit dan withdrawal instan. Jadi Bapak Ibu udah dengan aplikasi ASB ini semuanya udah serba apa ya namanya, digital ya. Dari depositnya dan withdrawalnya itu bisa dilakukan sendiri tanpa harus mengirimkan kertas, tanpa harus mengirimkan email, tanpa harus menelpon dulu marketingnya. Itu udah tidak ada di aplikasi HSB. Jadi semuanya yang mengatur adalah nasabah sendiri atau ibu bapak sendiri. Nah, kita mulai di sini ya. Langkah pertama adalah kita mengetahui yang namanya tren. Nah, sering banyak orang namanya terpesona atau terhipnotis terfokus dengan cuma lihat beberapa candle yang naik, dianggapnya adalah trennya naik. Ataupun lagi harga pergerakannya sedang turun, disebutnya adalah semuanya lagi trennya turun. Enggak juga gitu ya. Kalau kita mau mulai dalam suatu transaksi, yang mesti kita persiapkan adalah planningnya. Planningnya apa? Kita harus tahu trennya hari ini apa. Kalau kita mau trading harian, berarti kita harus tahu dan kita perhitungkan untuk masalah hari ini. Planning hari ini kita mau tradingnya seperti apa. Itu yang mesti kita persiapkan. Jadi langkah pertama adalah kita mengetahui tren hari ini seperti apa. Oke. Dalam trading itu, tren itu cuma 3. Satu naik, satu turun, dan satu sideways ya. Artinya harga itu lagi konsolidasi. Kalau bahasa tradingnya itu tadi konsolidasi, tapi bahasa pasarnya, karena kita kan dagang ya, bahasa pasarnya tuh lagi nyocok-nyocokin harga, mana nih yang pantas harga yang bisa kita ambil ya. Jadi langkah pertama adalah buka platform HSB, klik time frame-nya adalah daily. Time frame ini ada di atas nih, bagian atas di bawah harga itu adalah bagian posisi time frame. Yang kita ambil adalah time frame daily, di mana kita ingin mengetahui trennya hari itu seperti apa. Kemudian klik produk yang ingin dianalisa ke platform HSB. Jadi waktu kita mau transaksi, kita cek dulu, planning dulu, mau transaksi apa nih? Mata uang kah? Atau logam mulia kah? Atau oil? Ataupun indeks. Jadi kita klik dulu ya produknya. Nanti setelah tercantum, saat ini contohnya adalah XAU USD atau simbolnya emas ya. Kemudian lihat dan catat harga open, high, low, close-nya hari sebelumnya. Misal saat ini saya kasih contoh adalah kemarin itu Senin. Ini contoh ya Ibu Bapak. Senin tanggal 2
November 2020. Nah, kita catat nih opennya, high, low, dan close-nya kemarin. Karena hari ini kita hari Selasa ya. Jadi kita cek untuk pasar yang sudah 24 berjalan dan selesai di hari kemarin, hari Senin. Nah, di sini hari Senin opennya adalah di produk emas adalah 1877,85. High-nya adalah 1896,06. Di harga low-nya adalah 1873,55 dan harga close-nya adalah 1895,65. Berikutnya kita catat nih harganya. Jadi Ibu Bapak, di sini kita belajar yang namanya kaya dagang, yang namanya juga perdagangan ya. Jadi harus siap untuk mencatat ya. Yang kemarin terjadi transaksinya ini sudah 24 jam. Jadi kalau hari ini, hari Selasa, transaksinya belum bisa dilakukan 24 jam. Karena masih nunggu sampai nanti besok pagi jam 4 ya. Berikutnya, catat juga harga opennya saja untuk hari ini. Jadi untuk hari ini, Selasa, kita cuma catat opennya aja nih. Kenapa? Karena belum 24 jam pasarnya ya kan. Nanti 24 jam setelah besok pagi jam 4 atau jam 5. Nah, yang kita bisa catat full 24 jam adalah hari Seninnya, tanggal 2 November. Untuk hari ini, tanggal 3 Novembernya kita cuma catat harga opennya aja. Jadi diingat, di time frame daily, pakainya, karena kita mau tradingnya harian, catat harga open high low close-nya kemarin, hari Senin, kemudian kita pakai time frame daily juga, kita catat harga opennya hari ini. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan. Setelah untuk mengetahui tren, satu langkah pertamanya tadi mencatat ya. Kemudian kita mulai menghitung pivot. Pivot itu apa ya? Pivot itu harga rata-rata. Harga rata-rata kemarin. Kalau kita udah tahu open high low close-nya, orang tanya, kemarin harga rata-ratanya berapa ya? Jadi kita akumulasi. Jadi nggak kita sebut satu-satu. Oh, opennya segini, high-nya segini, low-nya segini. Nggak perlu. Yang kita perlukan adalah harga rata-rata kemarin. Oke? Harga rata-rata kemarin, hari Senin, itu ada rumusnya. Jadi harga open high low close-nya ditambah, kemudian dibagi 4. Nah, ketemu nih dari open harga 1807,85, dari harga high-nya 1896,06, harga low-nya ada 1873,55 dan harga close-nya adalah 1895,65. Ketemu adalah harga 7543,11 dibagi 4. Ketemu pivotnya adalah 1885,78. Kenapa saya cepat? Karena udah dihitung sama saya kemarin. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu pakai kalkulator, Bu. Kita tuh trading ya dagang. Jadi harus punya kalkulator. Jangan ngandelin otak, capek. Mendingan andalkan yang namanya alat yang bisa cepat berhitungnya. Nah, kalau sudah ketemu pivotnya kemarin di harga 1885,78 dan kita sudah catat harga open hari ini adalah 1895,55. Jadi bisa dilihat bahwa harga rata-rata kemarin itu lebih rendah daripada harga open hari ini. Ya. Jadi rumusnya lagi selain mendapatkan harga pivot, ini jelas jika harga pivot lebih kecil dari harga open hari ini, naik. Kalau trennya naik, berarti suggest-nya adalah buy atau beli ya. Jadi tren itu membantu kita untuk melihat momen ataupun peluang yang ada pada hari ini. Jadi trennya naik, suggest-nya buy. Kalau trader terkenal dan sukses bilangnya follow your trend. Friend your trend. Ya iyalah, sekarang kita kalau di zaman yang trennya digital gitu ya, kita punya bisnis yang dulu konvensional, jualan sembako. Kalau kita sekarang tidak upgrade diri, kita ngikutin tren, memakai yang namanya digital gitu ya, ataupun apa, nah kita ibaratnya bisnis kita juga bisa terhambat. Nah inilah makanya
trading ini buat saya banyak sekali wawasan yang bisa kita dapatkan dengan kita membuka diri kita dan kita mengikuti tren yang ada. Oke. Jadi jika pivotnya lebih kecil dari harga open hari ini, trennya naik, suggest-nya buy. Bagaimana dengan pivot yang lebih besar daripada open hari ini? Itu akan menunjukkan trennya adalah turun dan suggest-nya adalah jual. Tapi ini buat para trader pemula, ini penting untuk diikuti. Tapi kalau buat trader yang sudah berpengalaman, ya kadang-kadang butuh tantangan ya, adrenalin tingkat tinggi nih gitu ya. Kalau tren hari ini naik, mereka jual dulu, nggak apa-apa. Tapi kembali lagi, planning itu penting untuk dilakukan sebelum kita bertransaksi. Jadi kita udah tahu nih ya, tren hari ini hari Selasa tanggal 3 November trennya naik dan suggest-nya adalah beli. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan. Nah, contoh kita lihat di aplikasi kita. Saat candle yang kita lihat adalah di sini tanggalnya adalah 2 November 2020 hari Senin, yang sudah terjadi open high low close-nya selama 24 jam di time frame daily kita bisa lakukan. Tadi di emas, sekarang di GBP. Hari kemarin harga opennya adalah di 1.29349. Jadi Bapak Ibu, di angka terakhir ini nih, angka di belakang koma di urutan kelima ini adalah sen ya. Kadang di aplikasi yang lain mereka tidak mencantumkan sennya. Kenapa? Ya itu sebenarnya tanda-tanda dari salah satu broker yang ilegal ya, yang belakangnya ini suka nggak ada, jadi cuma 4 digit di belakang koma. Kalau kita sennya pun kita cantumkan, kenapa? Karena itu kan hak daripada nasabah, di mana sen ini juga bisa menjadikan akumulasi ataupun pendorong daripada harga yang Bapak Ibu ambil untuk posisinya masing-masing. Nah, ini kembali lagi untuk GBP, di hari ini kita cuma catat opennya saja. Nah, ini ada tanda bahwa hari yang diambil itu di candle berikutnya. Nah, kalau ini candlenya agak-agak merah ya, karena kemarinnya sebelumnya Jumatnya turun. Nah, kalau sekarang hari Selasa, ini kelihatan bahwa sudah ada posisi yang mau berlawanan trennya. Ya, ini di GBP USD ya. Nah, kita hitung nih, berapa pivotnya GBP USD untuk hari ini. Nah, setelah harga opennya sudah dicatat di hari Senin tanggal 2 November 2020, berikutnya kita cari pivotnya dengan menjumlahkan open high low close-nya dibagi 4, dan kita menemukan harga pivotnya di 1.29125. Ya, ingat yang di belakang 5, urutan kelima dari digit di belakang koma ini adalah sen. Oke, dan saat ini dilihat dari opennya, harga pivot ini memang relatif tipis ya. Yang satu pivot 1.29125, sedangkan harga opennya GBP hari ini adalah 1.29143. Jadi jika pivot harganya lebih kecil dari harga open hari ini, berarti trennya naik. Ini secara logika jelas karena harga rata-rata kemarin lebih rendah daripada harga open hari ini. Pivot lebih besar dari harga open hari ini, berarti trennya turun. Jadi kita putuskan dengan melihat pergerakan harga yang sudah ada, tren GBP hari Selasa tanggal 3 November adalah trennya naik dan suggest-nya adalah beli. Oke, jadi dua tadi, satu emas, kedua adalah forex, kita wakilkan dengan GBP USD. Oke, selanjutnya setelah tahu pivot trennya adalah naik serta suggest-nya adalah buy, maka kita perlu nih cari harga masuknya. Karena sering saya dulu nih ya di lapangan, kita udah ngajarin nasabah tentang tren, tentang suggest-nya apa nih. Hari ini kita beli apa jual nih Bu, gitu kan ya. Nah, dengan Bapak Ibu nanti sudah bisa menghitung sendiri, nggak perlu pakai kita-kita lagi, ataupun cuman buat konfirmasi aja, bener nggak nih hitungan saya, gitu ya. Nah, kalau sudah tahu trennya dan suggest-nya seperti apa, biasanya nasabah suka nanya, terus saya masuknya di harga berapa?
Ternyata gampang. Tahu yang namanya entry. Harga entry-nya kita di harga berapa? Kalau kita punya usaha fisik nih ya, kita mau jualan, kita punya toko jualan baju bayi ya kan ya. Nah, setelah kita buka tokonya, kita dandanin tokonya, kita hias tokonya, pokoknya kita kasih fasilitas toko itu sebagaimana nyamannya kita, biasanya bakal ada customer yang masuk akan nanya berapa harga baju yang kita jual. Nah, itu yang harus kita persiapkan. Selanjutnya adalah mencari harga entry, TP, dan SL. Entry harga masuk, TP itu adalah target point, dan SL adalah stop loss, di mana stop loss itu penting ya. Ini semua berdasarkan daily, harian, karena kita mau transaksinya harian ya. Next. Nah, untuk mencari harga entry, TP, dan SL, pertama kita menghitung harga entry-nya atau EP. Jadi nanti Bapak Ibu nggak usah kaget, apa sih itu EP? Jadi entry point-nya di mana atau entry price-nya di mana ya. Jika kemarin udah diketahui bahwa di hari Senin tanggal 2 November harga open high low close-nya, berikutnya sudah tahu yang namanya pivot-nya, maka sekarang kita lakukan yang namanya mencari harga entry point-nya, di mana rumusnya adalah harga close kemarin. Ingat, kemarin berarti tanggal 2 November. Kalau hari ini adalah tanggal 3 November, hari Selasa, berarti harganya close kemarin. Bukan yang close hari ini. Bukan. Karena hari ini belum 24 jam pasarnya ya. Yang kemarin udah selesai pasarnya 24 jam adalah hari Senin kemarin. Harga close kemarin dikurang 10 poin. Oke. Kita kasih intronya di sini bahwa jika trennya naik, harga close kemarin dikurang. Dengan kalau di mata uang adalah sebesar 15 sampai 25 poin. Harga emasnya juga dikurang 10 sampai 15 poin ya. Jadi kenapa kok dikurang? Kita tahu Bapak Ibu bahwa harga itu naik turun ya kan. Nah, waktu naik turun, kita nawar nih harga masuknya. Ya, Bapak Ibu juga kalau lagi mau belanja pasti nawar. Udah di pasar di harga 20.000 pasti ditawar lagi ya enggak? Apalagi ibu-ibu. Wah, itu kalau belum nawar kayaknya belum merasa perempuan gitu ya. Kalau udah nggak puas gitu. Kalau udah nawar berhasil, wah itu kebanggaan tersendiri. Itu mungkin nggak ada di bapak-bapak ya, adanya di ibu-ibu. Nah, harga close kemarin dikurang 10. Ini untuk contoh emas ya. Berarti harga close kemarin adalah di angka 1895.65 dikurang 10 poin adalah 1885.65. Jadi harga entry-nya yang bisa dilakukan di tanggal 3 November 2020 adalah 1885.65. Ini harga entry yang kita sudah ketahui, kita cari dan kita hitung ya. Tapi apakah ini sebagai patokan? Tidak juga, nggak ada harga yang namanya harga patok atau harga pantek gitu ya, nggak ada. Ibaratnya kita boleh mulai dari harga ini. Kalaupun kita mau mulai dari harga 1890, is okay. Ya. Jadi ibu bapak mau memakai metode strategi apapun itu boleh sah-sah aja, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu ya. Tapi minimal planning harus kita lakukan. Kita tahu trennya kemana, kita tahu entry point-nya dimulai dari mana gitu ya. Terus jika tuh trennya ternyata turun, kan harusnya kita melakukan penjualan. Harga close kemarin ditambah. Ya, secara logika kalau kita mau kita jual, pasti kita tambahin dulu dong harga lebihnya ya enggak. Mau itu komisi kek, mau itu adalah keuntungan kita yang mau kita inginkan lebih kek. Nah, jadi kita namanya jual menawar ya. Jualnya nawar agak tinggi. Nah, harga close kemarin ditambah. Kalau untuk forex itu ditambahnya 10 atau 15 poin. Ya, adalah di harga
di poin 5 sampai 10 poin. Boleh nggak saya tambahin cuma 6 poin? Boleh. Boleh nggak saya tambahin 8 poin? Boleh. Jadi ini 5 sampai 10 poin. Oke. Nanti bisa dibaca-baca lagi ya Ibu Bapak. Nah, berikutnya setelah kita tahu entry-nya adalah di harga 1885.65, ternyata kalau kita ini kan sebenarnya grafik yang sudah saya 3 November itu kan sudah berlalu ya. Ini sengaja saya ambil karena yang harga-harga yang sesudahnya ini saya tutup nih gitu ya. Supaya Ibu Bapak fokus bahwa 3 November setelah terjadinya 24 pasar 24 jam itu terlihat bahwa harga terendahnya adalah 1887.09 ya. Sedangkan harga entry yang sudah kita hitung adalah 1885.65. Berarti lebih di bawah daripada harga low-nya. Kalau kita tetap kondisinya naruh ataupun ambil posisinya entry adalah buy di 1885, ya bisa jadi nggak kena ya, nggak tercapai ini. Kenapa? Karena yang terendahnya adalah cuma sampai di 1887.09. Jadi harga entry ini harga yang boleh Bapak Ibu lakukan sebagai awal, start awalnya harga yang bisa diambil entry-nya adalah di sini. Oke, jadi boleh nggak saya ambil di harga 1887.09? Boleh. Boleh nggak saya ambil misalnya di harga tadi pivot tersebut? Pivotnya, di harga pivotnya boleh. Nah, misalnya pivotnya harganya 1885.78. Atau saya ambil di harga close kemarin aja deh, 1895.65. Boleh. Jadi Bapak Ibu jangan terpatok sama harga entry yang sudah kita hitung ya. Ini kita boleh lakukan setelah dia harga ini lewat ataupun di harga ini yang akan menuju ke sini boleh dilakukan. Nextnya, setelah diketahui bahwa pasar hari Senin yang sudah melalui 24 jam ini, entry point-nya ini untuk di GBP ya, bahwa harga close kemarin dikurang 25 poin, jadi maaf di sini 15 poin kita ganti soalnya. Nah, jadi harga entry-nya untuk GBP adalah di 1.29019. Oke. Nah, ini juga yang terjadi di tanggal 3 November 2020 setelah 24 jam pasar dilalui. Ini yang terendah adalah 1.29120. Jadi harga entry ini adalah harga awal. Harga awal yang bisa Bapak Ibu ambil sebagai posisi. Atau kalau memang sudah lewat ada 29310 silakan ya. Atau boleh ambil enggak saya misalnya di harga close-nya deh di 30591 silakan. Tapi kembali lagi semua perlu planning. Nah, setelah tahu entry point-nya, kita harus berikutnya adalah cari take profit-nya. Kembali lagi, karena ini tradingnya harian, target point atau take profit kita harus dihitungnya harian. Kenapa? Karena kalau dihitungnya adalah dengan time frame 1 jam, itu terlalu kecepatan. Nanti bagi Bapak Ibu yang baru transaksinya di sore hari atau setelah after office, itu kelewatan bingung ya kan. Nah, makanya kita lakukan yang namanya target profitnya harian supaya Bapak Ibu yang mau melaksanakan tradingnya di sore hari masih bisa menghitung peluangnya yang bisa didapatkan. Nah, untuk menghitung take profit atau TP, jika trennya naik, ini info ya, jika trennya naik, take profitnya bisa lihat ke harga resisten 1 dan resisten 2. Nah, target boleh diletakkan di resisten 1 dan resisten 2. Nanti resisten 1, resisten 2 hitungannya kayak apa? Kita lanjutkan nanti ya. Nah, jika trennya turun, take profitnya bisa lihat ke harga support 1 dan support 2. Secara logika iya. Jika kita naik nih buy, yang kita kejar harga targetnya kemana? Ya harga yang di atas. Batas harga atas adalah resisten 1 dan resisten 2. Jika trennya turun, kita lakukan sell, berarti target poinnya kita adalah bisa
mencapai harganya ke support 1 dan support 2. Setelah siap analisa, silahkan menunggu harga dengan pending atau limit order. Atau langsung ambil posisi secara instan. Dan target profitnya bisa diletakkan di kolom TP. Nah, jadi dengan profit ini bisa diletakkan di kolom TP yang ada di aplikasi HSB, Ibu Bapak nggak usah takut ketinggalan momen atau ketinggalan harganya. Jadi dengan mengklik kolom TP ini dengan harga target poinnya, Ibu Bapak bisa melakukan aktivitas yang lainnya. Mau meeting, mau masak, mau jemput anak, dan lain-lainnya ya. Untuk prediksi target profit harian, atau kita sebut range ya, kita lihat range sebelumnya ya. Di sini saya belum share tentang range. Nah, di emas, hari Selasa tanggal 2 November, range-nya hari Senin itu adalah dapatnya dari harga high kemarin dikurang harga low kemarin, yaitu sebesar 22,51 poin. Jadi satu hari di hari Senin itu poin yang tercipta adalah 22,51 poin. Bapak Ibu misalnya mendapatkan 2-3 poin aja dari satu harian yang terjadi, itu udah alhamdulillah ya. Jadi kalau yang 24 jam itu tercipta adalah 22,51 poin. Tapi buat kita yang mau tradingnya harian dan kita menjadi smart trader gitu ya, itu nggak perlu kita nunggu 24 jam ini dengan menunggu sampai 22,51 poin. Boleh aja sih kalau kita memang penuh keyakinan dan kita sudah tahu bahwa trennya adalah turun ya ataupun naik. Nah, tapi buat smart trader atau ibu bapak yang aktivitasnya juga masih punya main jobnya adalah bekerja, ya nggak perlu sampai 22,51. Tapi bikin aja 2-3 poin aja sudah cukup. Di emas 2-3 poin. 1 poin itu dikali 120.000. Jadi kalau 2 poin 240.000. Hari gini 240.000 cash, nggak pakai dipotong pajak gitu ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Komit di profit itu lebih penting daripada kita ngejar profit yang besar tapi kita nggak disiplin atau komit. Nah, di sini range-nya untuk GBP adalah di 87,6 poin. Jadi satu harian itu poin yang tercipta di hari Senin adalah 87,6 poin. Kalau satu hari Ibu Bapak komit dengan mengambil hanya 10-15 poin, itu bakal terrealisasi nggak? Jawabannya iya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin yang lebih besar, berarti Bapak Ibu harus nunggu selama 24 jam. Worth it nggak sama yang Ibu Bapak keluarkan? Dari tenaga, pikiran, kurang tidur, ya nggak? Nah, itu yang harus Bapak Ibu pikirkan. Kalau kita cuma komit 10-15 poin setiap hari, untuk Forex itu 1 poin adalah 12.000. Berarti kalau 10 poin 120.000. Kalau 15 poin berarti di atasnya. Ya. Nah, itu satu hari bersih. Pertanyaannya, Ibu Bapak mau belajar komit atau tidak? Oke. Setelah tahu take profitnya, kita juga lihat di sini dari XAU USD tadi. EP-nya kita udah tahu 1885.65. Ini dimulai harganya ya. Target profitnya adalah EP ditambah prediksi profit harian. Ya. Untuk emas maksimalnya 20 poin nih. Oke, 20 poin. Jadi harga emas yang targetnya adalah 1905.65. Jadi target profit emas XAU tanggal 3 November adalah 1905.65. Kita cek nih, ternyata hasil 24 jam pasar tanggal 3 November, tertingginya adalah di 1910.67. Jadi kalau kita taruh TP 1905.65 dalam satu hari, itu masih di bawah harga high, berarti tercapai. Tapi kalau harga TP-nya di atas harga high, berarti itu namanya ngarep. Ya.
Jadi di sini Bapak Ibu harus benar-benar komitmen dalam soal profit. Bukannya, saya pernah dengar nih, ada orang bilang, kenapa sih kalau TP itu dibatas-batasi? Harusnya kalau target itu sebanyak-banyaknya dong. Awalnya saya pikir, ya masuk akal juga sih ya, profit itu sebanyak-banyaknya. Terus SL-nya jangan dipakai gitu ya, stop loss-nya jangan dipakai, karena itu namanya membatasi kita pergerakan harganya nanti di apa namanya akun transaksi kita. Saya sebenarnya secara pribadi yang turun ke lapangan itu sangat beda daripada prinsip metode strategi trading saya. Jadi Bapak Ibu silahkan pakai metode canggih, paling canggih apapun, tapi kembali lagi planning itu harus di awal sebelum transaksi dimulai. Oke, nah di sini sudah tahu ya bahwa target poinnya sudah dapat, harganya di 1905.65. Untuk di GBP saat ini adalah EP-nya adalah 1.29019. Untuk target profitnya adalah EP yang sudah terjadi, sudah dihitung, ditambah prediksi profit harian, ditambah 100 poin. Kok 100 poin? Ya, GBP, USD, Euro, USD itu punya pergerakan harga yang sangat-sangat besar. 100 poin di Forex itu biasa. Ya. Kadang kalau udah ada berita, impact-nya ke mata uang seperti GBP, USD, dan Euro, USD itu lebih besar. Kadang satu hari bisa ada 300, ada 400 poin. Bisa dibayangkan bagaimana orang-orang yang sudah paham tentang trading ini bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan itu di industri ini. Ya, dengan cara apa? Mau belajar. Seperti segmen kemarin tema yang lalu ya Bu ya? Ya. Jadi temanya ini nyambung-nyambung nih, ya. Kalau kemarin dibilangnya kan supaya kita mau mempunyai investasi di masa depan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mau belajar. Ya. Jadi target profitnya untuk GBP USD adalah di tanggal 3 November adalah 1.30019. Nah, kita cek nih harga yang sudah dilalui tanggal 3 November di pasar 24 jam. Tercipta harga tertingginya adalah 1.30789. Jadi Ibu Bapak bisa lihat, dengan kita mendapatkan harga entry di awal, dengan kita tahu target profit kita dalam satu hari, Ibu Bapak harus set komit berapa poin yang Bapak Ibu inginkan dalam satu hari tersebut. Lanjut. Setelah tahu EP, TP, kita juga harus berani menghitung stop loss. Nah, stop loss ini atau SL kita harus berani hitung. Kenapa? Karena kita bisa tahu meminimalis kerugian kita itu seberapa besar. Nah, hebatnya industri trading ini seperti ini. Saya sampai terkagum-kagum sama industri ini. Kenapa? Karena di dunia perdagangan atau bisnis, biasanya kita mau menghitung yang namanya rugi, itu takut. Menghadapi rugi juga takut gitu ya. Terus yang berani gimana ya? Saya juga pusing gitu. Nah, di trading ini saya justru jadi seneng tantangan. Kenapa? Karena harga stop loss-nya bisa kita hitung. Karena harga kerugiannya kita bisa tahu. Nah, ini yang namanya kita mau menghitung resiko yang kita akan bisa hadapi. Ya. Dan itu ada rumusnya. Jadi setiap yang namanya kita mau belanja, kita mau beli kebutuhan, kita mau menghadapi kerugian, itu semua butuh dihitung. Ya. Jadi kita tahu nih apa yang akan kita hadapi resiko berikutnya. Nah, jika trennya naik, kalau tadi target poinnya ikut naik ya. Nah, kalau di SL itu atau stop loss, kalau trennya naik, dilihatnya bisa ke arah support 1 dan support 2. Karena apa? Karena kalau trennya naik, suggest-nya buy. Jika ternyata ada pergerakan dan ada fundamen atau berita yang membuat impact terhadap produk itu beralih atau berlawanan trennya, nah support 1, support 2 atau SL inilah yang perlu kita ketahui. Terus jika trennya turun,
di mana target point kita adalah support. Nah, sekarang jika trennya turun, stop loss-nya itu ada di harga resisten 1 dan resisten 2. Nah, kebalikannya ya. Jadi di bisnis ini, kita yang disebut risk management itu ada. Kalau kita taruh stop loss ini, dan kita disiplin dalam hal mencantumkan stop loss, itu sangat-sangat baik. Kenapa? Karena kita sudah mengikuti planning dalam usaha perdagangan transaksi trading ini. Itu kalau rajin ataupun disiplin dalam menetapkan stop loss atau mencantumkan stop loss, itu udah bisa dipastikan bahwa dia tidak akan mengalami kerugian besar. Ya. Selanjutnya, setelah siap analisa, silakan menunggu harga pending order atau langsung ambil posisi dan stop loss bisa diletakkan di kolom SL. Nah, ternyata di aplikasi HSB untuk meletakkan target point itu selain di kolom juga ada untuk meletakkan stop loss di kolom aplikasi HSB. Jadi Ibu Bapak nggak usah takut untuk ngerasa rugi kalau nggak dipantau, itu nggak ada lagi rumusnya. Jadi bisa buka aplikasinya, taruh di kolom TPSL-nya, tinggal diklik, ditaruh harganya, Ibu Bapak tutup, Ibu Bapak melakukan aktivitas yang lainnya, silakan. Biarkan uang bekerja sendiri. Nah, itu bahasanya Bu Tantin. Nah, prediksi tadi target keuntungan atau profit harian ada. Nah, sekarang prediksi target kerugian harian, kerugiannya itu sekarang juga ada untuk Forex ya. Aussie, USD, JPY, serta Swiss franc di Senin Selasa kita taruh nih, ini rumus benernya nih ya. 30-50 poin. Ini nggak usah diapalin. Ini udah saya cantumin ya. Jadi Ibu Bapak tinggal pahamin. Kenapa sih kok bisa nemu harga 30-50 poin? Ibu Bapak bisa lihat kalau saat kita trading dengan time frame H1. Di mana setiap candle-nya itu di time frame H1 atau 1 jam, itu isi range-nya itu cuma 10-15 poin. Ya, jadi kalau lagi naik ada 3 candle tuh. Berarti ada berapa? 30 poin. Ya, tapi harus ada 3 candle. Nah, kenapa harus diletakkan 30-50 poin? Yaitu untuk yang namanya harga mencapai 3 candle itu perlu ada dukungan. Baik itu secara teknikal ataupun berita serta fundamen. Ya. Untuk di hari Rabu dan Jumat itu 50-70 poin. Untuk GBP dan Euro itu beda lagi sama Aussie dengan JPY dan Swiss franc. Ya, karena ini mata uang yang Asia itu gerakannya nggak terlalu besar dibanding GBP sama Euro ya. Volumenya masih lebih kecil dibanding GBP dan Euro. Untuk Senin Selasa bisa diletakkan untuk stop loss-nya 50-70 poin dan Rabu Jumat 70-100 poin. Pasti ada pertanyaan nih. Nah, sebelum pertanyaan, emas XAU untuk Senin Selasa 5-10 poin, Rabu Jumat 10-15 poin. Nah, berikutnya ada pertanyaan. Saya kok lihat di sini poinnya gede banget ya untuk menghadapi kerugiannya. Ibu Bapak harus paham bahwa ini adalah prediksi kerugian dalam 1 hari. Bisa dilihat secara lapangan. Banyak orang yang takut rugi, naruhnya cuma 5 poin, 10 poin. Kira-kira yang dideketin sama harga pergerakannya yang mana? Yang TP apa yang SL? Ya pasti yang deketin yang SL karena terlalu dekat. Ibu Bapak naruh cuma 5-10 poin, itu pasti akan dilewatin sama harga yang naik turun tersebut. Kalau Bapak Ibu taruh SL-nya terlalu dekat dengan harga EP, itu bahaya. Kenapa? Karena nanti yang dihadapi Ibu Bapak malah rugi-rugi terus gitu ya. Jadi ikutin yang namanya ilmu menghadapi kerugian. Ya, taruh sebagaimana kerugian itu secara harian. Oke. Kita lihat contohnya.
Setelah EP-nya ditemui 1885.65, target poinnya adalah 1905.65, stop loss-nya rumusnya adalah EP dikurang prediksi kerugian. Jadi kalau tadi trennya naik, suggest-nya buy, untuk stop loss adalah dengan arah yang berbeda, dengan arah dikurangi. Dengan prediksi kerugian harian. Jadi 1885.65 selalu pakai EP dikurang 10, yaitu di 1875.65. Jadi stop SL emas XAU tanggal 3 November adalah 1875.65. Nah, Ibu Bapak lihat, harga low yang sudah tercipta di tanggal 3 November 2020 adalah 1887.09. Kalau kita pakai canangkan SL-nya adalah 1875.65, itu tidak akan terjadi ruginya. Kenapa? Karena kita pasangnya harganya adalah harga rugi harian. Kalau Ibu Bapak taruhnya cuman 2 atau 3 poin aja, itu bakal terjadi. Nah, jadi bisa dilihat harga low terakhirnya 1887.09, sedangkan harga stop loss-nya ditaruh di bawahnya harga low 1875.65. Jadi kerugian yang akan tercipta tidak akan terjadi di hari tanggal 3 November 2020 itu, hari Selasa. Ya. Berikutnya untuk contoh GBP. GBP entry point-nya sudah diketahui dimulai dari 1.29019. Target poinnya sudah ada 1.30019. Stop loss-nya dengan rumus EP dikurang prediksi kerugian harian akan ketemu di harga 1.28319. Jadi stop loss GBP USD tanggal 3 November adalah 1.28319. Kita lihat di pasar 24 jam yang sudah selesai tanggal 3 November. Harga low-nya adalah 1.29120. Jadi sangat jauh. Sangat jauh untuk bisa mencapai stop loss tersebut. Itu yang makanya kita berusaha untuk selalu mengedukasi nasabah supaya sadar bahwa jangan takut sama berhitung atau menaruh stop loss harian. Karena yang terjadi adalah kita takut rugi duluan. Kalau kata guru meditasi saya ya, what you think is what you get, ya. Apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi. Nah, buat kita harus positive thinking. Kalau kita sudah bisa mengetahui trennya, suggest-nya apa, terus kita menghitung harga entry-nya, TP dan SL-nya, yakin Pak, yakin Bu, itu bisa dilakukan dan bisa menjadi planning dalam hal transaksi Ibu Bapak. Oke. Nah, setelah sudah tahu mengenai tren, entry point, tadi TP dan SL, ya, kita sudah harus mencari harga support dan resisten. Harga support adalah batas harga bawah, ya. Resisten adalah batas harga di atas atau tinggi. Jadi support resisten ini seperti pagar. Kalau tadi EP, TP, SL adalah transaksi ya yang kita planningkan. Nah, support resisten itu adalah pagarnya. Jika situasi dan kondisi daripada pergerakan harga yang tidak bisa kita prediksi karena ada berita, ada fundamen, ada isu-isu sentimen pasar. Nah, ini support dan resisten itu perlu kita ketahui, ya. Apa yang kita lakukan? Nah, langkah kedua adalah rumus menghitung harga resisten dan support. Kembali lagi, Bapak Ibu jangan pernah pusing atau capek untuk menghitung karena trading itu dagang. Ya, kembali lagi, kita di bawah daripada Kementerian Perdagangan. Jadi jelas kita ngomongnya adalah dagang. Ya. Harga resisten adalah harga batas atas atau disingkat R. Jadi kalau Ibu Bapak nanti ketemu sama yang namanya outlook, R itu apa? Udah nggak awam lagi ya. Itu artinya resisten. Untuk resisten 2 atau R2, harga pivot, kita udah tahu ya harga pivotnya berapa. Ditambah high kemarin dikurang harga low kemarin. Karena apa? Tanggal 2 November itu pasarnya sudah berjalan 24 jam.
Nah, resisten 1 rumusnya adalah 2 kali harga pivot dikurang harga low kemarin. Namanya harga batas atas dikurang harga low kemarin. Dapat 2 kali P dikurang L. Harga supportnya adalah harga batas bawah atau disingkat S. Support 1, 2 kali harga pivot dikurang harga high kemarin. Support 2 adalah di bawahnya harga support 1. Harga pivot dikurang harga high kemarin dikurang harga low kemarin. Ya, karena ini posisinya ada di bawah. Kalau resisten posisinya ada di atas. Ini nggak usah diapalin, ngikutin aja, masukin harganya sesuai ketentuan yang ada. Wah, udah kayak Bapak petik saya nih ya. Berikutnya, saya ngeri ya nonton Bapak petik nanti. Adalah mengetahui support dan resisten. Kita cek yang resisten dulu untuk contoh di produk SAU USD atau emas. Di resisten 2, itu tadi rumusnya adalah pivot ditambah dalam kurung high kurang low tanggal 2 November 2020 ya. Pivot 1885.78 ditambah 1896 adalah high kemarin dikurang low kemarin adalah 1873.55. Jadi high kurang low itu range ya. Range-nya kan tadi 22,51 ya. Jadi 1885.78 karena dia resisten batas atas, itu simbolnya plus atau ditambah. Jadi dapatlah harga resisten 2 adalah 1908.29. Nggak apa-apa, pusing nggak apa-apa, berarti hidup. Kalau yang nggak pusing berarti ya kayak di rumah sakit ya, yang datar gitu ya, berarti udah lewat itu. Ya. Untuk itu resisten 2. Resisten 1 atau R1 di sini rumusnya adalah 2 kali pivot dikurang harga low tanggal 2 November 2020 yang kemarin. Nah, dapatlah harganya adalah 1898,01. Ya. Ini udah ada lihat di ujung. Nggak kelihatan masih. Oh iya, sip. Di ujungnya di sini udah harganya 1908.29 atau R2. 1898.01 adalah R1. Jadi posisinya R1 dulu, baru di atasnya R2 ya. Kita lihat tanggal 3 November yang sudah terjadi 24 jam, ini harga high-nya adalah 1910.67 ya. Jadi resisten kita ini masih di bawah harga high yang sudah terjadi. Harga ini bukan HSB yang nentuin loh, ini harga internasional. Jadi kenapa kita harus menghitung, berplanning di awal sebelum transaksi? Karena kita ngadepinya adalah internasional, seluruh negara. Ibaratnya ikan nih, wah saya lagi ngebayanginnya ikan. Ikan yang kita hadapin ini ikan hiu, masternya hiu gitu ya. Dengan uang kita yang, saya nggak ngomong yang kecil. Jadi dengan uang kita yang terbatas, modal kita yang terbatas, kita harus smart. Ya, dengan pergerakan pasar yang hutan belantara seperti ini, kita harus bisa menghitung dengan baik bahwa resisten 1 dan resisten 2-nya ada di harga tersebut. Ya. Terus selanjutnya adalah supportnya kita hitung. Supportnya ini yang pertama adalah support 1. Ya. Dengan rumus 2 kali pivot dikurang harga high tanggal 2 November 2020. Dapat hasilnya adalah 1875,5. Berikutnya adalah support 2. Pivot, rumusnya pivot dikurang high kurang low tanggal 2 November 2020. Dapat harganya 1863,27. Di sini kita cantumkan harga support 1-nya dulu 1875, di bawah harga support 1 adalah support 2 1863,27. Kita lihat harga low kemarin di harga 3 November setelah 24 jam terrealisasi. Harga low-nya 1887,09. Jadi harga supportnya ini adalah di bawahnya harga low ya. Harga low-nya 3 November. Jadi kalau kita naruh stop loss-nya misalnya di support 1, nggak akan tercapai ini, otomatis tidak akan terjadi. Oke, jadi hasilnya seperti ini.
Setelah kita tahu trennya naik, suggest-nya buy, ya, ini sudah terrealisasi 3 November ini 2020 sudah 24 jam. Posisinya seperti ini, EP-nya di 1885.65, TP 05.65, SL-nya 1875.65. Ya, batas resisten satunya atau harga atas 1898.01. Batas resisten 2 adalah 1908.29 dan support satunya di harga 1875 dan support 2-nya 1863,27. Ini namanya planning trading ya, Bapak Ibu. Dalam kita mau berdagang, kita harus mempersiapkan planningnya terlebih dahulu. Karena saat nanti Bapak Ibu masuk pasar, Bapak menghadapi pasar yang bukan lokal, bukan cuma Indonesia doang, tapi seluruh dunia. Kalau ada yang bisa trading di bulan kali ya, gitu ya. Tapi ini artinya Ibu Bapak sudah bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi di depan. Seandainya ada berita, ada fundamen, ada isu, sentimen, dan lain-lainnya, itu harga akan melewati batas resisten 2, resisten 1, atau support 1, support 2. Bapak udah tahu nih, Bapak Ibu udah tahu nih. Ini yang akan dilalui oleh pergerakan harian. Ya, jadi trading itu sangat-sangat simple. Dagang yang paling simple dan paling transparan ya. Kita tahu ruginya yang mau kita hadapi berapa, kita tahu berapa yang mau kita targetkan berapa. Jadi ini dagang yang benar-benar dagang gitu ya. Selanjutnya untuk contoh di GBP USD. Ya, GBP USD. Untuk resistennya, resisten 2-nya adalah dapat di harga 1.30001. Nah, resisten satunya adalah dapat di harga 1.29698. Ini rumusnya ya Bapak Ibu, bisa dipakai di produk manapun kecuali indeks. Kecuali indeks, karena indeks itu pergerakannya bisa ratusan poin ya. Satu hari ada 800 gitu. Ini tidak bisa dipakai rumus itu di indeks ya. Nah, yang terjadi dapat resistennya di resisten 2 di 1.30001 dan resisten satunya adalah di 1.29628. Nah, di tanggal 3 November pasar 24 jam sudah terjadi, posisinya seperti ini. Di harga tertinggi adalah 1.30789. Jadi Bapak bayangkan harga ini masih di bawah harga high. Kalau kita hitung R1 R2-nya ini sebagai planning, kita kan ibaratnya high ini akan terjadi karena harga pasar dunia ya. Minimal nggak jauh-jauh banget apa yang sudah kita planningkan. Berikutnya untuk support. Nah, support 1 di GBP USD didapat harga 1.28822 dan support 2-nya adalah 1.28249. Ini peletakannya. Jadi harga yang sudah terpenuhi di tanggal 3 November, harga terendahnya adalah 1.29120. Berarti harganya masih di bawah harga low. Gak apa-apa. Kalau memang tidak tercapai, masih di bawah harga low, berarti minimal planning Bapak Ibu sudah benar. Ya, jadi ini gambaran umumnya bahwa GBP USD tanggal 3 November trennya naik, suggest-nya buy atau beli, dan ini posisinya yang sudah Bapak Ibu planningkan bahwa EP-nya adalah 1.29019, target poinnya masih di atas, R2 adalah 1.30019, R2-nya 1.3001, support satunya 1.28822 dan SL-nya 1.28319. SL posisinya di antara S1 dan S2 itu benar. Kenapa? Karena biasanya harga bergerak S1, R1 dan S2 dan R2 ini adalah harga ketahanan. Jadi saat harga misalnya mengenai S1 atau R1 biasanya berikutnya ada koreksi ke bawah. Jadi kalau SL-nya di antara S1, minimal dia nggak langsung kena SL. Ya. Jadi itu yang bisa saya kasih sharing kepada Bapak Ibu.
ini bisa nanti dimintakan Ibu Bapak nanti kepada hostnya ya. Dan untuk sebagai penutupnya, untuk tips sukses trading adalah supaya tidak rugi besar. Sebelum menjalankan planning trading, tetap pegang prinsip 3M dalam trading: mindset, metode, dan money management. Mindset di sini penting banget. Jadi metode apapun yang Ibu pakai, secanggih apapun Ibu Bapak pakai, itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Yang salah adalah saat emosi kita mulai berjalan, ya, ngarep terutama. Terus harga tuh ditahan atau di floating ya, sehingga ada kena biaya swap. Kita bayangkan kalau kita dagang cabai ya. Kenapa saya bilang cabai? Karena saya suka pedes, Bu Tanti suka pedes. Nggak ada hubungannya ya. Jadi kayak semacam kita jualan cabai. Cabai kalau kita kumpulin terus gitu ya, terus harganya juga kita tahan-tahan gitu ya. Lama-lama cabai kan ada limitednya juga ya, limit apa namanya, kekuatannya, kualitasnya. Nah kalau kita tahan-tahan di harga yang tinggi, cabai itu lewat dulu masanya, masa kualitasnya berkurang. Terus kita tahan lagi si cabainya ini dengan tetap harga yang tinggi, akhirnya cabai itu membusuk. Dengan busuknya cabai kira-kira masih ada nilainya nggak? Nggak ada. Itu yang terjadi dengan trading. Jadi jangan pernah Bapak Ibu inepin posisi ya. Ingat sekali lagi, ingat cabai aja. Semakin posisi ditahan, diinepin, semakin busuk. Mendingan langsung di cut loss. Kita ikutin lagi planning yang Bapak Ibu pakai. Terus mindset berikutnya adalah di trading itu kita punya konsep yang harus ditetapkan di otak kita adalah tiga tujuannya. Di trading itu ada 4 yang akan terjadi. Pertama, profit. Kedua, profit besar. Ya. Ketiga, rugi. Keempat, rugi besar. Nah, yang rugi besar kita skip nih, kita hapus. Jadi di mindset kita, trading itu ada 3. Yang tujuan yang kita mau kita capai. Profit besar atau rugi. Rugi aja gitu ya, bukan rugi besar. Nah, dengan cara kita bisa menghadapi kerugian dan mengantisipasi kerugian atau meminimalis kerugian, itu yang pengen kita sharingin kepada Bapak Ibu sebagai nasabah HSB. Berikutnya yang kedua, dengan memiliki mindset dan satu kebiasaan baik aja, bisa membuat Anda survive di industri ini. Nah, kebiasaan baik itu apa? Membuat planning harian. Saya udah bikin planning, tapi saya nggak transaksi hari ini. Nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu sudah membiasakan diri melakukan hal yang baik. Ya. Ketiga, untuk trader pemula, buat planning trading sebelum transaksi minimal mengurangi resiko yang akan dialami saat ini. Yaitu tadi, setelah kita menggunakan perhitungan dari trend, suggest, entry, TP, SL, dan resistance serta support, kita sudah meminimalis resiko yang akan kita alami. Nah, keempat, disiplin dalam transaksi dengan menggunakan stop loss. Nah, ini lagi. Kebanyakan nasabah rugi besar itu karena tidak pernah mencantumkan atau menggunakan stop loss. Kenapa? Karena ngarep tadi, kayak cabai. Nggak apa-apa deh, besok aja. Kalau Ibu Bapak sudah punya jam terbang tinggi, boleh nggak pakai stop loss. Minimal dilihat transaksinya. Setiap open pasar Asia, Eropa, dan Amerika. Jadi stop loss ini supaya tidak Bapak Ibu mengalami kerugian yang besar. Dan rata-rata memang nasabah yang ruginya besar karena tidak pakai stop loss. Yang terakhir adalah semua metode dalam trading tidak ada yang salah atau yang benar. Yang perlu diketahui adalah menggunakan metode yang dapat membuat kita bisa bertrading dengan benar. Jadi ada kata-kata bagus juga yang saya dapat dari trader sukses. Dalam bisnis trading itu Anda bisa benar 6 kali dari 10 kali itu udah sangat baik. Ya iyalah, kita trading 6 kali kena stop loss dari 10 kali kita transaksi. Berarti kita masih
profit ya. Jadi jangan menyerah walaupun stop loss Anda udah kena 40 kali. Waduh, itu bahaya ya, Bu. 40 kali dari apa? Dari 100 transaksi. Saya nggak ngomong tadi ya, yang tadi 10 kali ya. 40 kali kena stop loss dari 100 transaksi. Jadi selama transaksi minimal Anda sudah sesuai dengan trading plan. Ya. Sekali lagi, planning trading harian itu penting. Jadi apa yang sudah kami sharingkan, rumusnya, dan bagaimana cara pemakaiannya, dan bagaimana komitmennya dalam hal mengambil profitnya, itu Bapak Ibu sudah bisa cek lagi nanti atau mengulang-ulang lagi materi ini ya. Itu saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada hostnya. Untuk waktu dan kesempatannya saya ucapkan terima kasih. Baik. Oke, terima kasih Bu Diana atas penjelasannya mengenai topik untuk minggu ini. Mungkin untuk saat ini saya mau buka sesi tanya jawab nih. Untuk para nasabah yang mempunyai pertanyaan bisa, kalau malu-malu bisa komen di bawah, atau mungkin ada yang mau tanya bisa langsung juga begitu. Oke, baik. Ada yang mungkin mau bertanya? Udah paham semua ya Pak ya, Bu? Apa pusing? Apa-apa pusing. Pak Musyafak Ali udah biasa trading ya? Halo Pak Musyafak. Mungkin yang mau bertanya jangan lupa untuk di-unmute deh. Biar bisa terdengar. Ya. Oke, mungkin kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya ada pertanyaan deh untuk Bu Diana. Wah, Pak Brian. Oke. Oke, Pak. Pertanyaan yang paling suka ditanyain orang-orang nih. Sekarang kalau trading ada rekomendasi produk apa nih? Oke. Ya, kalau lihat di media sosial, apapun, yang lagi viral tuh emas ya, Pak ya. Emas kembali lagi dari 2015 yang jatuh turun gitu ya harganya, sampai 2000 ini, 2020, ini tahun yang luar biasa double-doublenya. Double berkatnya, double hikmahnya, ya. Saya nggak ngomong double virusnya, enggak. Saya bilang double segala berkat dari Tuhan gitu ya. Bahwa memang emas ini sekarang sudah mencapai 2000, terakhir itu 2085 Ibu, apa ya. 2075 ya. 2008. Jadi bayangkan dari 2015 yang sudah jatuh terpuruk gitu ya, sampai sekarang dia naik ke 2020 dan sekarang lagi turun dulu nih ke 1800, sekitar 860-an ya. Kayaknya mau menuju 789, 79. Nah, emas ini masih jadi produk yang primadona ya. Jadi kalau Ibu Bapak mau masuk untuk deposit atau ambil transaksi di emas, itu masih punya kesempatan Bapak Ibu, karena menurut berita dan analisa yang kita dapatkan di luar sana, saat ini memang emas lagi turun dulu untuk mencari batas harga bawahnya, batas bawah dari harga emas. Ya, yang dituju adalah 1789 dan 1670. Kalau ada harga gitu, udah langsung buy aja. Kenapa? Targetnya nanti adalah sampai ke 3000 di 2 tahun ke depan, 2021, 22, 23. 3 tahun ya Pak ya? 3 tahun ya tuh ya. 3 tahun ke depan ya. Tapi itu baru prediksi ya, Bapak Ibu. Baik lagi, setiap hari kita harus punya planning dalam bertransaksi. Jadi ini bukan industri yang pakai feeling ya. Feeling kalau sudah jam terbangnya banyak. Nah, tapi buat para trader yang baru join dan tahu industri ini, tolong dibuat planningnya. Satu lagi mata uang yang bagus juga untuk ditransaksikan adalah GBP USD. Kenapa? Karena dia
sedang ada namanya pelepasan diri dari euro. Uni Eropa ya. Jadi dia akan mandiri sebagai negara dan memang GBP ini selain sebagai primadona juga mata uangnya lebih tinggi daripada dolar dan yang lain-lainnya, dan memang diharapkan setelah mandiri ini mereka lebih berjaya. Itu menurut prediksinya berita yang ada di luar sana, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih juga, Pak. Jadi untuk nasabah yang masih bingung mau trading apa, mungkin emas adalah salah satu produk yang bisa dikonsider ya. Yes, Pak. Oke, baik. Mungkin dari nasabah lainnya ada pertanyaan nggak? Jangan malu-malu deh. Ini ada Pak Wahyu Widodo. Oh iya. Materi training untuk trading jangka panjang kapan, Bu? Ini bulan jeda tadi pagi ya. Materi training untuk trading jangka panjang kapan? Oh, kayak gitu tadi. yang nggak nginep ya. Ya, pada prinsipnya setiap hari itu kita harus bikin planning. Mau kita transaksi ikan, kita realisasikan, atau tidak direalisasikan oleh ibu bapak, itu nggak masalah. Minimal kita melakukan kebiasaan yang baik adalah membuat planning setiap hari. Kayak kita mau berangkat ke kantor gitu ya. Kita juga planning mau pakai baju apa, mau hari ini ketemu siapa gitu kan pasti ada planningnya ya. Masa kita mau keluar hari ini dari rumah nggak punya planning apa-apa, itu bahaya ya. Itu aja Pak Wahyu. Seperti itu, jadi misalkan tidak harga menginap ya, dan komit dengan profit. Kalau mau nunggu seharian dapat banyak ya terserah, tapi minimal ada effortnya yang harus disiapkan. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan dari nasabah yang lain. Oh ya, sambil itu saya juga mau ingatin sih, kalau misalnya seminar ini biasanya kita lakuin sebulan 2 kali, dan seminar selanjutnya akan kita laksanakan pada tanggal 3 sama tanggal 8 Desember. Untuk mau tahu topiknya apa sih, nanti bisa hubungin salesnya sendiri, atau juga bisa lihat di sosial media kami. Dan lalu video ini juga akan kami unduh di YouTube channel kita. Jadi bagi nasabah yang mau lihat video sebelumnya bisa cek YouTube. Oke, baik, saya buka. Mungkin ada pertanyaan sebelum ya, kalau tidak kita tutup ya acara tadi. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih ya semuanya para nasabah yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk mengikuti seminar. Pak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahyu ya tadi yang bertanya. Mudah-mudahan tadi pertanyaannya sudah terjawab oleh Bu. Ya. Oke, baik. Kalau gitu, terima kasih semuanya. Sukses selalu dalam tradingnya. Dan jangan segan-segan kalau ada pertanyaan bisa tanya kami di live customer service. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Oke, selamat siang.